Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Mutiara dengan NPM 21203011125, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Saya di sini akan menyampaikan sebuah mosi mengenai Dewan ini menyesalkan tren buy now pay later di negara berkembang. Perlu kalian ketahui, di zaman sekarang teknologi semakin berkembang. Banyak terdapat layanan pembayaran digital yang cukup diminati seperti layanan buy now pay later atau BNPL. Meski begitu, layanan tersebut perlu diperhatikan penyedia layanan pembayaran digital yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BNPL dirasa cukup efektif dan membantu banyak orang. Layanan ini dinilai cukup menguntungkan untuk digunakan, sehingga layanan ini banyak digunakan mulai dari kalangan muda hingga yang tua pun banyak yang menggunakannya. Buy now pay later adalah suatu metode pembayaran yang dapat dilakukan setelah beberapa lama membeli barang tanpa terlebih dahulu harus mengeluarkan uang pada saat itu juga, tetapi dapat melakukan pembayaran di lain waktu, atau bisa disebut dengan pinjaman online. BNPL dirasa cukup efektif dan membantu banyak orang. Menurut Tongam, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, mengemukakan tujuan pendirian pinjaman online adalah untuk membantu masyarakat guna menjembatani masyarakat yang sulit mendapatkan akses pendanaan sektor formal untuk membiayai usaha seperti misalnya tidak bisa ke bank. Berdasarkan data yang ada, penggunaan layanan aplikasi buy now pay later atau sistem beli sekarang bayar nanti melonjak sebesar 162% dari 2018 sampai 2019. Dilansir dari kanal Entrepreneur, layanan buy now pay later akan menjadi bentuk transaksi digital dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia pada tahun 2025. Buy now pay later dinilai mampu mempermudah pedagang maupun pembeli tanpa kerumitan pengaturan perbankan tradisional dan dapat menghasilkan efisiensi operasional juga bagi keduanya. Di negara berkembang sendiri seperti Indonesia, layanan buy now pay later mendapatkan antusias yang cukup besar. Saat ini, cara belanja masyarakat sudah banyak beralih dari yang biasanya berbelanja secara langsung ke toko menjadi belanja online. Hal ini pun didukung oleh banyaknya marketplace dan juga gerai-gerai toko yang menerima metode pembayaran buy now pay later. Perubahan cara belanja ini pun menjadi salah satu alasan mengapa layanan beli sekarang, bayar nanti marak digunakan. Dewan ini menyesalkan penggunaan buy now pay later di negara berkembang. Meskipun memiliki nilai keuntungan, masyarakat perlu tetap memperhatikan penggunaan layanan BNPL. Buy now pay later adalah metode pembayaran yang ditawarkan untuk memungkinkan konsumen membeli produk dengan segera mungkin, tetapi dapat menunda pembayarannya. Dalam banyak kasus, konsumen juga dapat melunasi produk dengan mencicil selama beberapa pekan atau dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pilihan durasi pembayaran ini pun sesuai dengan yang dipilih oleh konsumen. Bentuk modifikasi paling umum dari buy now pay later yaitu dengan memberikan berbagai kemudahan pada pengajuan pinjaman. Vintage company akan mendapat keuntungan dari biaya keterlambatan pembayaran, biaya penyimpangan akun setiap bulannya, serta biaya pemrosesan untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan skema buy now pay later berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif, khususnya perilaku konsumsi generasi muda, karena berbagai kemudahan yang diperoleh dari buy now pay later. Buy now pay later juga memiliki risiko ketika gagal bayar cicilan, sama halnya dengan risiko ketika gagal bayar utang kartu kredit dan utang bank lain, yaitu pembekuan rekening pengguna, akumulasi denda, penagihan rutin hingga risiko penyelesaian dengan jalur hukum. Oleh karena itu, pengguna harus lebih memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditawarkan sebelum melakukan perjanjian pinjaman dengan skema buy now pay later. Penggunaan layanan ini juga marak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang menyalahgunakan pinjol untuk kejahatan. Agar tidak menjadi korban pinjol ilegal, masyarakat sebaiknya lebih bijak meminjam. Lakukan pinjaman online hanya di vintage yang legal.
Usahakan meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar, serta digunakan untuk kepentingan produktif dan mendorong ekonomi keluarga. Pastikan pinjam di perusahaan yang sudah terdaftar atau berizin di OJK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah patuh dan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menghindarkan konsumen dari praktik yang tidak benar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.